Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah alaika ya Allah salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa tatam min lisani yafqahu qawli qul jal haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini, pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat masalamah juga tetap terlentunkan dari lisan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen pesantren gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah tampil. Sebentar saya tampilkan terlebih dahulu. Oke. Oke, sistem informasi manajemen pertama kalau di pesantren itu pasti ada proses data input ya. Input data terlebih dahulu, kemudian ada prosesnya, kemudian baru informasi outputnya. Jadi di pesantren itu juga ada sistem informasinya gitu. Kalau di sekarang lebih banyak untuk aplikasi internal pondok pesantren ya. Tetapi kalau secara umum ya prosesnya begini. Data dulu masuk, proses, kemudian baru output. Nah, definisinya apa sih sistem informasi manajemen di pesantren itu? Satu, sistem informasi manajemen adalah prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dengan tujuan untuk memberikan data kepada manajemen pada saat dibutuhkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pada pencapaian tujuan institusi atau pesantren. Jadi memang sistem informasi ini pengolahan data gitu untuk memberikan data kepada manajemen pada saat yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk membantu efektivitas pengambilan keputusan dan pelaporan hasil kinerja santri, guru, pengembangan institusi pesantren, dan itu dibutuhkan suatu model sistem informasi manajemen gitu. Jadi kayak sekarang apalagi ya sudah sangat gitu, sudah sangat tertuntut pada zaman sekarang rapot, kemudian input nilai itu sudah pakai aplikasi semua sekarang. Coba di SD sudah ada, di SD, SMP gitu ya. Itu sudah ada beberapa sekolah yang begitu. Jadi kalau di pesantren sudah ada sebenarnya sejak dulu gitu ya. Hanya di pesantren ini tidak semua pesantren menerapkan. Itu yang jadi persoalan gitu ya. Seperti Gontor kan sistem informasinya masih masih ada yang digital sekarang, tapi juga ada yang masih manual. Terkadang manual itu lebih valid gitu ya. Maksud saya karena memang langsung penilaiannya tuh kok ketemu langsung gitu ya. Kok di pesantren Gontor gitu ya. Apalagi ada evaluasinya kalau di Gontor kan kulayaumin ya. Jadi setiap hari itu ada evaluasi gitu. Baik dari bidang kedisiplinan maupun dari bidang keamanan atau bidang bahasa. Oke, prakteknya ketika di pesantren itu satu data santri di input ya. Biasanya kalau data masuk gitu ya, santri baru, data guru pegawai, data keuangan, data sarana prasarana, data penilaian dan prestasi santri, data proses pendidikan, data kesejahteraan guru, data optimalisasi wakaf gitu ya. Dan itu semuanya nanti akan menjadi informasi santri, informasi guru, kan otomatis begitu ya. Informasi keuangan, informasi sarana prasarana, informasi proses pendidikan, kesejahteraan guru, optimalisasi wakaf dan lain-lain. Nah, di pesantren ini termasuk kekuatannya adalah wakaf. Beberapa pondok pesantren menerapkan dana wakaf. Siapa yang berwakaf di pesantren ini gitu ya. Dan itu malah menjadi berkembang pondoknya gitu. Oke, kemudian baru dianalisis, kemudian menjadi kesimpulan dan kebijakan dari pesantren itu sendiri. Nah, itu secara singkat, jadi teman-teman semuanya untuk sistem informasi manajemen pesantren kurang lebih begitu untuk gambaran umumnya. Jadi kalau di pesantren besok tuh kebanyakan masih kitabah tulisan gitu ya. Jadi apa sama santri dinilai praktek sholatnya gitu ya. Kemudian data santri masukkan ke apa tuh namanya dinas pendidikannya. Itu masih masih memang ada yang
masih manual full dari pondok pesantrennya, tergantung pondok pesantrennya ya. Kalau pondok pesantren salaf ya yang masih saudara kita Nahdlatul Ulama ya masih semuanya tulis, jarang yang didaftarkan di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, jarang. Tapi kalau sekolah-sekolah formal atau pondok pesantren yang boarding school itu sudah data masuk di Intri, masuk ke Kemendikbud, masuk ke Kemenak gitu ya, langsung begitu. Karena memang ada lembaga resmi yang sudah di SK-kan pemerintah. Makanya ada kewajiban begitu, update data gitu ya. Oke, itu saja untuk tambahan teman-teman pada pertemuan kali ini. Jangan lupa presensi, profesional, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.